معاشر المسلمين وسرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنزل والإمام يخطب فقد نقول أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على أمور الدين والدنيا والآخرة. رب اختم لنا منك في الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizil wahhab, yu'ti wa yamna, yarfa' wa yadha, wa yu'iz wa yudhil, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nahmaduhu hamdan katsira wa nashkuruhu syukran mazida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fattaqullaha ta'ala wa ati'u wa amalu salihan fid dunya tajidu fawzan 'aziman fil akhirah.
قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita semua ini, dan ini merupakan kenikmatan yang luar biasa, nikmat berupa kemampuan untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dari atas mimbar yang mulia ini kami berwasiat kepada kami pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita, karena itu akan menjadi modal kita untuk mengharap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia, gegap gempita luar biasa perayaan Maulid yang telah dilaksanakan baik di daerah kita atau dimanapun di Indonesia atau di belahan dunia manapun. Sudah banyak sekali biaya yang dikeluarkan untuk menunjukkan rasa cinta kita sebagai umat Nabi Muhammad kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Yang sekarang patut kita renungkan adalah setelah kita melaksanakan perayaan atau peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita rasakan hari ini? Apakah setelah peringatan itu ada energi, ada kekuatan yang luar biasa sehingga kita lebih kuat lagi keinginan kita untuk meniru segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi dan meninggalkan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi. Karena kalau kita lihat sejarah bahwa perayaan Maulid itu dilakukan untuk membangkitkan semangat umat Islam yang ketika itu kendor di dalam peperangan untuk menghadapi orang-orang non-Muslim. Sekarang tidak ada lagi perangan itu semua, karena perangan kita hari ini adalah perang yang terutama melawan nafsu kita masing-masing, pribadi-pribadi kita, nafsu al-ammaratu bisu, nafsu yang memerintahkan kita untuk melakukan kejelekan, untuk meninggalkan kebaikan. Maulid itu memang diciptakan untuk bentuk rasa cinta, dan rasa cinta itu adalah sebuah keharusan. Ada sebuah hadis disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaikum min walidikum wa waladikum wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga saya lebih dicintai, katanya Nabi. Saya lebih dicintai daripada orang tuamu, daripada anakmu, dan daripada manusia semuanya. Jadi memang kita diharuskan untuk cinta kepada Allah dan Rasulullah itu harus di atas segalanya. Kenapa demikian? Ya, karena kalau kita cinta kepada orang tua, sedangkan orang tua walaupun wajib kita taati, tapi kan tidak semua perintah orang tua itu harus kita taati. Kita diwajibkan untuk taat kepada pemerintah, tapi tidak semua apa yang dilakukan oleh pemerintah harus kita taati, dan begitu seterusnya. Kenapa? Karena ada ungkapan bahwa la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk yang berbarengan dengan kemaksiatan kepada Sang Maha Pencipta. Sementara kalau kita taat kepada Nabi dan taat kepada Allah, maka tidak ada sedikit pun pelanggaran yang akan kita lakukan. Jamaah Jumat yang berbahagia, kembali lagi kepada apa yang harus kita lakukan.
apa yang kita rasakan hari ini? Apakah lebih meningkat rasa cinta yang asalnya sholawat sehari semalam cuman 100 kali, lalu setelah maulid lalu menjadi berkali-kali, menjadi 1000 kali, atau begitu seterusnya setelah kita melaksanakan peringatan, setelah kita mendatangkan orang untuk mengingatkan kita kepada apa yang dilakukan oleh Nabi. Sebenarnya kalau kita mau berusaha, kesunahan Nabi itu kan banyak. Ada kesunahan yang memang sulit untuk kita lakukan. Contoh bahwa kita diceritai, kita diberitakan oleh kepada kita bahwa Nabi itu ketika sholat malam itu luar biasa, sampai lututnya luka, dan itu mungkin berat bagi kita. Maka oleh karena itu sebenarnya kita harus mencari sesuatu yang itu bagian dari kesunahan Nabi dan sudah biasa kita lakukan, tapi selama ini kita tidak pernah merasa bahwa itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Contoh, siwak. Ada hadis, laula nasyuqqa ala ummatil amartuhum bisiwak, katanya Nabi. Laula nasyuqqa ala ummati, seandainya aku tidak khawatir memberatkan kepada umatku, amartuhum bisiwak, maka niscaya aku akan memerintahkan, aku akan mewajibkan mereka untuk bersiwak. Itu adalah hadis. Itu menunjukkan bahwa ulama fikih menyebutkan bahwa siwak itu bagian dari sunnah muakkad. Pertanyaannya adalah, siwak seperti apa yang bisa kita lakukan hari ini? Kalau kita lihat di dalam kitab fikih, siwak itu kapan sih dilakukan? Yang pertama adalah ketika bau mulut. Kapan bau mulut itu? Satu, bau mulut itu akan berubah ketika kita lama diam. Contoh, ketika diam karena tidur, maka bangun tidur pasti bau. Yang kedua, kapan kita siwak? Ketika mulut kita bau. Entah misalnya karena makan bawang, karena makan ikan, dan begitu seterusnya. Yang ketiga, mungkin yang sering kali bahwa siwak itu dipakai untuk ketika mau beribadah, mau baca Al-Quran, mau sholat, dan begitu seterusnya. Lah, kita sudah terbiasa sebenarnya untuk melakukan siwak berupa sikat gigi. Kita tidak menggunakan kayu arok. Kayu arok itu adalah kayu yang dipakai untuk bersiwak di zaman Nabi, dan yang pertama kali melakukan bukan Nabi, tapi adalah Ibnu Mas'ud namanya. Nah sekarang, lalu apakah siwak pakai sikat gigi itu adalah bagian dari siwak? Iya, karena kenapa? Karena tadi kan disebutkan bahwa siwak itu dipakai ketika berubahnya mulut menjadi bau karena lama diam, karena makan makanan yang tidak sedap, dan begitu seterusnya. Maka oleh karena itu, sikat gigi yang sudah kita lakukan berkali-kali, setiap kali mandi kita sikat gigi, misalnya tidak hampir pasti bahwa setiap hari kita sikat gigi, tapi mungkin selama ini kita sikat gigi hanya agar mulut kita wangi, hanya agar mulut kita tidak bau. Lah maka kalau itu yang kita lakukan, maka tidak ada hal lain yang kita dapatkan kecuali mulut kita tidak bau. Beda halnya kalau kita lakukan itu karena kesunahan dari Nabi, motivasinya adalah sunnah. Sekali lagi, motivasinya adalah sunnah. Nawaitul istiyaka sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat untuk bersiwak karena melakukan sunnahnya Nabi Muhammad SAW misalnya. Maka di samping kita mendapatkan mulut kita tidak bau sehingga tidak mengganggu orang lain, maka kita juga mendapatkan pahala karena sudah melakukan sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi. Kenapa kok penting niat itu? Innamal a'malu binniyat. Satu. Yang kedua, kalau masalah sikat gigi kan tidak hanya orang Islam, orang non-Muslim juga sikat gigi. Tapi siapa yang mendapatkan pahala? Yang mendapatkan pahala adalah ketika itu dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan sunnahnya Nabi. Artinya bahwa segala perbuatan kita ketika disandarkan kepada Nabi itu akan bernilai pahala. Jadi sekali lagi, cari sesuatu yang biasa kita lakukan, yang selama ini kita melakukan bukan karena Nabi, tapi karena diri kita pribadi, karena lingkungan, karena tuntutan sosial, dan lain sebagainya. Kenapa kok kita harus melakukan itu? Ya, karena mungkin kalau kita disuruh untuk sholat tahajud, mungkin sholat tahajud berat.
Kalau disuruh sholat duha itu berat. Disuruh sunnah qobliyah, ba'diyah 4 rakaat juga berat. Maka carilah sesuatu yang itu biasa kita lakukan, tapi harus kita sandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita melakukan itu bukan semata-mata karena ingin mulut kita bau, tapi kita melakukan motivasinya adalah Allah dan Rasulullah. Yang kedua, misalnya yang bisa kita lakukan, contoh ketika jenengan semua datang ke masjid ini, pasti hampir semuanya mandi terlebih dahulu. Lah, kan ada sebenarnya bahwa kita disunahkan untuk mandi ketika datang sholat Jumat, yaitu mandi sunnatan li huduril Jumat, mandi sunnah untuk mendatangi sholat Jumat, dan itu disunahkannya dari pagi sebenarnya. Tidak harus ketika sebelum melaksanakan sholat Jumat, tidak. Dari pagi itu sudah kesunahannya, sudah syariat kesunahannya sudah muncul. Kalau kita mandi karena agar kita segar, ya hanya segar yang kita dapatkan. Beda halnya kalau kita mandi itu sunnat li huduril Jumat, sunnah untuk mendatangi sholat Jumat, maka di samping kita segar datang kepada sholat Jumat, tidak mengganggu orang lain, maka kita juga mendapatkan pahala karena kita sudah melakukan kesunahan Nabi Muhammad SAW. Jadi harus kita cari sesuatu yang paling mungkin kita lakukan. Kalau tidak begitu, maka kita tidak pernah meningkatkan apa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Kita tidak akan pernah berubah. Agak mustahil misalnya setelah perayaan Maulid, lalu semangat sholat tahajud yang asalnya tidak pernah tahajud, semangat sholat duha yang tidak pernah sholat duha. Pasti ada yang begitu, tapi hampir semuanya tidak begitu. Maka perlu kita cari sesuatu yang sudah biasa kita lakukan, tapi lalu motivasinya berubah. Itu sama halnya dengan wudhu. Wudhu itu bedanya apa dengan cuci muka? Bedanya dengan cuci muka, wudhu itu ada niatnya, sementara cuci muka tanpa niat. Maka kalau kita cuci muka kita agar segar setelah kita bekerja dan lain sebagainya, itu kan beda nilainya dengan kita cuci muka yang didahului dengan niat, maka kita mendapatkan kesegaran, kita mendapatkan kesucian, dan kita mendapatkan pahala karena kita sudah melaksanakan kesunahan Nabi Muhammad SAW. Masih banyak lagi segala sesuatu yang bisa jadikan motivasi. Bekerja misalnya, bekerja itu kan lalu kita tuntutan. Kenapa kita bekerja? Kalau bapak-bapak bekerja karena mau menghidupi anak, karena merasa tertuntut, sudah punya anak, sudah punya istri, itu kan seakan-akan tuntutan pribadi. Karena kalau tidak kerja maka istri akan ceramah, anak tidak bisa bayar SPP dan lain sebagainya. Itu adalah motivasi pribadi. Tidak dimasukkan motivasi bahwa kita diwajibkan oleh Allah untuk menafkahi anak istri kita. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Misalnya, kita berbuat baik kepada istri, kita ngomong dengan baik kepada istri, itu adalah dijadikan sesuatu yang merupakan sesuatu yang biasa yang terjadi di dalam rumah tangga. Padahal itu bagian dari perintah Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, katanya Allah. Pergaulilah mereka, istri-istrimu, bil ma'ruf, dengan baik. Maka kalau kita berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada keluarga, lalu motivasinya adalah melaksanakan perintah Allah, maka keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan kita mendapatkan pahala karena dalam diri kita sudah dianggap bahwa kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu demikian? Karena memang di dalam hal perintah kita pasti oleh Rasulullah ada kuncinya, ada qayyidnya, ala mastata'tum bahasanya, alastito'atikum, semampumu. Ya, semampumu, karena semampumu maka apa yang kita mampu hari ini untuk menunjukkan rasa cinta kita pada Nabi Muhammad, mari kita lakukan dari segala sesuatu yang seakan-akan kecil, yang seakan-akan remeh, tapi kita tidak pernah melakukan. Dan semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah, mendapatkan syafaat Nabi, dan kita senantiasa seringkali kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan kesunahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsi wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahum anil khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wa khadhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa' annal bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnan wal mihan ma dhahara minha wa ma batana an biladina Indonesia khassa wa sa'iril buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, inna Allah ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.